sambutan dari Ibu Dekan sekaligus akan membuka acara pada siang hari ini. Monggo kepada Ibu Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya hormati Indra juga dari Polri dari Supervisor Tinggi dan Pak Ibu Daniel Edito Erlangga mungkin akan segera bergabung bersama kita, dan juga Ibu Kepala Bagian Fakultas Tinggi serta Bapak Ibu dosen kreatif dari 5 departemen yang saya hormati dan saya banggakan. Ada yang saya lihat ini tampaknya lengkap semua, dari desain interior tadi juara satunya dari ini, kemudian ada dari desain komunikasi visual, kemudian ada juga yang dari desain produk, studi pembangunan, dan mungkin akan segera bergabung dari manajemen bisnis. Belum ada ya yang dari manajemen bisnis ya. Nanti akan segera bergabung bersama kita. Jadi Bapak Ibu, kita menyelenggarakan workshop buku ajar ini setelah kira-kira 2 bulan yang lalu bertemu dengan Mas Kolbi ya. Nah, Mas Kolbi datang ke fakultas, kemudian memberikan tawaran yang sangat menarik untuk Bapak Ibu semua, didorong untuk bisa menuliskan buku gitu ya, dan jika lolos kurasi dari Erlangga maka bisa ditawarkan untuk diterbitkan di Erlangga. Bapak Ibu, kita sendiri punya banyak alternatif penerbit gitu ya, namun tidak banyak penerbit yang mungkin tidak memungut biaya sama sekali di awal gitu ya. Sehingga ini adalah tawaran yang menarik bagi kita, karena penulisan buku ini menjadi kewajiban baik oleh guru besar. Guru besar itu setiap semester harus menghasilkan buku referensi. Nah, namun untuk yang asisten ahli, nah itu diminta untuk menghasilkan buku ajar. Meskipun buku ajar ini bisa ditulis bersama-sama, tidak harus sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah punya banyak sekali materi di kepala, karena ada yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun mungkin, ada yang 3 tahun, bahkan yang ngajar baru setahun pun itu biasanya sudah mengumpulkan bahan dari mana-mana gitu ya. Kita sudah punya referensi, oh ini materi yang cocok untuk mahasiswa tingkat 1, ini materi yang cocok untuk mungkin ini untuk yang lebih lanjut, sehingga sebenarnya Bapak Ibu ini posisinya sudah bisa menimbang-nimbang di antara materi satu subjek yang mungkin sangat kompleks. Kalau Bapak Ibu dosen ini sudah tahu, oh ini mana dulu yang paling awal, kemudian mana yang paling kompleks, seperti itu ya. Sehingga saya rasa bekal itu termasuk dari tugas-tugas mahasiswa yang jadi studi kasus itu bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu semua jika dituliskan dalam bentuk buku ya. Mengingat apalagi di dalam bidang desain, buku-buku desain itu tidak belum banyak gitu ya, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa mengisi di bidang itu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita. Monggo nanti ditanyakan. Kalau Bapak Ibu sudah punya buku, saya lihat di sana Pak Ari Kurniawan sudah
beliau menghasilkan kira-kira 3 buku per semesternya gitu ya. Nah itu sehingga mungkin nanti bisa ditanyakan gitu ya, bagaimana supaya bisa eh, layak terbit gitu ya di Erlangga. Dan Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan wawasan mengenai tips and triknya gitu ya untuk bisa menerbitkan buku-buku di Erlangga. Bapak Ibu sekalian, saya rasa langsung saja kita mendengarkan paparan dari para narasumber kita dari penerbit Erlangga. Semoga apa yang akan Bapak Ibu pelajari hari ini itu akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri tentu saja ya, tetapi juga untuk para mahasiswa kita, terutama mengantisipasi updating ilmu yang saat ini sangat-sangat dinamis. Nah ini saya rasa Bapak Ibu dosenlah yang paling memahami apa isu terkini yang bisa ditulis di buku Bapak Ibu. Demikian dari kami, selamat menjalankan workshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia atas sambutannya. Selamat siang kepada Pak Wibi. Pak Wibi sudah bergabung bersama kita. Ya, selamat siang semua. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke acara inti pada siang hari ini. Untuk acara pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Bu Rahmi selaku Kabak dari Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Untuk acara saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Moderator. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ipe, Bu Dekan. Mungkin kami perlu sampaikan di awal terkait dengan blog hari ini. Materi yang pertama adalah overview terkait dengan penerbit Erlangga yang akan disampaikan oleh Pak Indra dari Erlangga. Kemudian ada materi editorial yang akan disampaikan oleh Pak Budi, dan juga yang terakhir adalah cara teknik buku ajar dari Erlangga, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin langsung saja untuk materi pertama kami sampaikan kepada Pak Indra. Untuk memulai materi, kami persilakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang diwakilkan dari ruangan hari ini, dan juga yang terhormat Pak Wibi, tim editor Erlangga. Bapak sekalian, sebuah kehormatan besar kami ada di Bapak sekalian untuk mengadakan kegiatan nanti lebih tips dan trik bagaimana sih menjadi penulis di buku Erlangga atau di penerbit besar layaknya Erlangga. Bapak sekalian, di kesempatan hari ini perkenalkan nama saya Indra. Kebetulan saya adalah Kepala Marketing Komunikasi penerbit Erlangga untuk Sabang Surabaya di Jawa Timur. Nah, bagi sekalian, jika nanti disampaikan oleh Pak Widi gitu ya, gimana sih caranya menjadi penulis di penerbit major, khususnya Erlangga, tentunya bagi sekalian akan banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya sangat rekomendasikan menulis di Erlangga gitu. Nah, di kesempatan siang hari ini akan kami sampaikan terkait dengan supaya Bapak Ibu lebih mengenal Erlangga itu seperti apa. Jadi bagi sekalian bahwa penerbit Erlangga itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian saat ini sudah berumur 72 tahun ya. Jadi kami Bapak Ibu sekalian itu tahun 1952 itu hadir di Indonesia atas kekayaan pada waktu itu, bahwa rata-rata buku ajar atau buku mahasiswa saat itu adalah banyak yang berbahasa asing, khususnya Belanda gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian dari pionir kami gitu ya, jadi Pak Marula itu artinya termudah untuk menjadi menerbitkan atau membuat penerbit Erlangga itu hadir di Indonesia. Nah, bagi sekalian yang perlu kami sampaikan adalah kenapa harus Erlangga. Salah satunya adalah alhamdulillah selama 12 tahun berturut-turut ya bagi sekalian, bahwa Erlangga itu selalu mendapat predikat sebagai top brand 14 gitu ya. Jadi top brand 14 ya seperti kalau kita minum air mineral ya aqua gitu. Jadi kalau misalnya kita buku ajar
maka mahasiswa, dosen, yang umum pasti memilih Erlangga itu atau Biden. Dan kebetulan selama itu kami tidak pernah putus. Itu semua tentunya berkat kontribusi, arahan, kritikan, masukan gitu ya dari seluruh pengguna Erlangga ya di ruangan ini khususnya di teman-teman ITS gitu ya. Nah, terus teman sekalian, kami di Erlangga itu terus bergerak, terus mengupdate diri kami. Begitu. Kalau dulu hanya perguruan tinggi negeri, gitu, perguruan tinggi buku perguruan tinggi. Sampai saat ini kami mengembangkan banyak produk. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini nggak perlu khawatir. Yang misalnya saya ingin tertarik dengan misalnya membuat karya tulis terkait dengan yang terkait kuliner. Bisa nggak? Gimana harus diterbitkan? Di Erlangga kan, di Erlangga itu publisher. Jadi selain Erlangga yang nanti khusus buku-buku seperti perguruan tinggi, buku ajar, kami juga punya imprint untuk publisher khusus untuk misalnya di buku-buku umum. Buku-buku Aksara Islami pun ada, buku anak pun ada sendiri. Nah itu Erlangga. Nah, Bapak sekalian di Erlangga itu yang grup sebetulnya. Jadi salah satu bukunya, nah ini kebetulan misi kami di 2023 dan seterusnya kami selalu ingin menggandeng bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi besar di Indonesia untuk sama-sama mengembangkan sekaligus memberikan motivasi buat Bapak Ibu dosen akademisi di perguruan tinggi untuk menjadi penulis begitu. Yang pertama adalah khusus di Jawa Timur, kebetulan kami sudah dengan ruang sebelumnya begitu ya. Kami sudah bekerja sama begitu untuk mengajak begitu ya, untuk mengajak untuk menjadi penulis dan alhamdulillah harapannya adalah di ruang ini juga sama. Nanti Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penulisnya buku Erlangga. Dengan teman-teman UNISA kami pun juga sama, kami sudah lakukan dan juga dengan kampus-kampus besar di seluruh Indonesia kami sudah lakukan. Nah ini adalah imprintnya perlu Erlangga bagi sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ingin menulis buku berbasis anak-anak, maka Bapak Ibu sekalian bisa ke Erlangga. Kalau mau ke buku-buku umum motivasi gitu ya, memasak gitu, Bapak Ibu bisa ke imprint kami esensi. Kalau Bapak Ibu tertarik produk-produk berkasana Islami, Bapak Ibu sekalian bisa ke Emir. Itu untuk imprintnya Erlangga. Nah ini variasi produk kami. Jadi kami saat ini lagi mengembangkan produk kami. Selain paper, kami juga sudah kembangkan ke basis e-book. Nah e-book kami kembangkan lagi Bapak Ibu ke basicnya adalah perpustakaan digital. Nah saat ini kami lebih concern Eklika itu adalah pembelajaran berbasis audiovisual learning khususnya siswa. Ya kan mudah-mudahan nanti bisa ada konsep untuk mendidik siswa. Begitu. Nah ini untuk teknologi untuk kantor percetakan kami di Erlangga itu Publisher. Nah untuk cetaknya adalah di Gelora Aksara Pratama. Ini juga sama. Ini adalah salah satu anak perusahaan kami, gitu ya. Terus ini untuk ekspedisi. Jadi bagi saya nggak perlu khawatir di seluruh Indonesia tempat publishernya cetak bukunya. Jadi memasak bukunya ada. Untuk cetaknya ada. Untuk ekspedisinya kami pun ada. Toko ekonnya pun ada, gitu. Jadi di Erlangga juga Erlangga dulu, ya. Ini contoh sekolah. Jadi kami di Erlangga itu saya, Mas Kolbi dan teman-teman yang lain itu bisa memberikan pelayanan terbaik buat pelayanan kami. Kami juga punya lembaga yang biasanya mengupdate kemampuan kami. Sekaligus kami juga saat ini sudah ada kelas TK-nya. Mudah-mudahan nanti ada perguruan tinggi, gitu ya. Jadi bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lain, gitu ya. Nah, terus ini Bapak sekalian perlu kami sampaikan, saat Bapak Ibu menjadi penulisnya Erlangga, nanti akan dilakukan oleh Pak Wibi. Bapak Ibu nggak perlu khawatir dari sisi promosi. Di seluruh wilayah, Bapak Ibu sekalian, dari Sabang, dari Aceh, Nangro Aceh, Darussalam, sampai ke Papua, kami itu punya kantornya. Kami punya tim marketingnya. Jadi saat Bapak Ibu menjadi penulisnya buku Erlangga, maka yang mempromosikan, menjualkan produk Bapak Ibu itu di seluruh Indonesia. Kantor kami. Bapak Ibu silakan kalau di Jawa Timur. Setiap Bapak Ibu ke kota, Sidoarjo misalnya Pasuruan, selalu pasti ada kantornya ya. Itulah teman-teman marketing yang nanti juga sama membantu Bapak Ibu khususnya untuk memasarkan produknya. Kalau kantor cabang besar di Surabaya, Bapak Ibu boleh main ke berbagai industri. Nah, jadi silakan kalau misalnya pengen tahu misalnya, Mas saya pengen tahu koleksi bukunya apa saja sih, gitu. Atau ingin tahu seperti apa sih Erlangga, itu silahkan mampir. Kalau mau ada kegiatan Ibu misalnya dipindahkan ke kantornya Erlangga, mau meetingnya Erlangga, boleh tidak? Kami terbuka lebar di sana.
Nah, Bapak Ibu, selain Erlangga itu untuk sisi publisher, kami juga punya misi tersendiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga kami di setiap tahunnya ada kegiatan yang melibatkan para peserta siswa sampai mahasiswa dan umum. Nah, di tahun ini. Jadi kalau sekalian kami di Erlangga, insya Allah nanti di bulan Agustus tanggal 10 hingga 11, kami akan ada event besar. Apa itu event besarnya? Event besar itu adalah EduFest. Jadi EduFest khusus Surabaya. Kebetulan khusus untuk Surabaya, concern kami adalah pasar khusus pengunjung itu adalah generasi Gen Z, SMA, SMK, dan khususnya mahasiswa. Nah, ada apa sih sebenarnya di EduFest itu? Ini bagus sekali. Jadi di EduFest nanti Bapak Ibu sekalian, konsepnya itu nanti di setiap kegiatan nanti insya Allah di posko ya, di posko akan 10 hingga 11 Agustus. Konsepnya nanti akan kami siapkan kelas-kelas khusus untuk mewadahi teman-teman Gen Z khususnya mahasiswa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ITN bisa memanfaatkan gratis ya. Jadi nanti akan banyak kegiatan talkshow, pelatihan gitu ya. Terus juga nanti akan ada lomba-lomba, terus ada entertainment gitu ya. Jadi ada hiburan juga. Jadi kami ingin buat bahwa konsep ini kegiatan ini tidak hanya konsep pameran tidak, tapi kami buat seperti media kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas kecil gitu ya. Itu selama 2 hari konsepnya. Nah ini nanti tema utama. Kenapa saya bilang di mahasiswa, harapan kami mahasiswa yang ada di sini nantinya bisa berkunjung gitu ya dan maksimalkan kegiatan-kegiatan di sini. Kenapa? Karena nanti tema-temanya ini Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti ada di kelas A misalnya, dia membuat ekspresi yang menarik. Bagaimana sih public speaking yang baik? Menulis kurikulum kita. Jadi kami lebih ke bagaimana mahasiswa itu menyiapkan dirinya untuk menghadapi dunia kerja. Itu tema baik kelas yang nanti akan kami buka free ya free. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada lomba ya talkshow, pasti nanti akan ada artis dan lain-lain. Dan narasumber yang kami datangkan nanti juga narasumber yang luar biasa di kelas nasional gitu ya. Nah ini entertainnya juga ada jawabannya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ingin misalnya bisa nggak sih sambil kerja dan lain-lain, silakan bisa ada di sini. Terus ada pameran diri dan SCDC yang terkait dengan pendidikan. Itu untuk kegiatan EduFest ya. Jadi EduFest Gugus Surabaya itu nanti tanggal 10 di Surabaya, tanggal 10 11 di Blok Surabaya. Silakan sekaligus di sini kami mengundang untuk Bapak Ibu dan mahasiswa keluarga silakan berkunjung ke kegiatan itu. Nah, khusus untuk produk, beberapa produk bagi sekalian di Erlangga yang sudah terbit ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mahasiswa. Salah satunya adalah produk desain thinking ini baru. Harganya cuma ya, hanya 82.000. Nanti isinya secara detail nanti akan mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian bisa minta katalognya atau Bapak Ibu bisa minta contohnya untuk Mas Kolbin ya. Selain itu juga ini saya punya ringkas. Kenapa kami concern saat ini ke buku-buku saya punya ringkas? Karena apa yang kita hadapi mahasiswa sekarang itu berbeda dengan buku. Jadi kalau sekarang mahasiswanya itu kalau udah pegang buku utama yang tebal begini itu kadang malas. Gitu. Jadinya kami membuat seri kuliah ringkas dan harganya itu terjangkau. Ini salah satu bagi sekalian upaya juga dari kami selain mengekstensifkan materi, tapi juga menghindari pembajakan. Karena biasanya kalau kita tahu buku baru 400.000, 500.000 itu awal banget dibaca, terutama di kalangan mahasiswa. Itu standar kami. Untuk produk-produk ini juga kami. Jadi mulai bisman untuk kelompok bisnis manajemen lengkap bagi sekalian. Baik buku barunya, buku umumnya maupun buku-buku seri kuliah ringkasnya. Dan nanti tadi sudah dibagikan sama Mas Kolbin, barangkali bagi sekalian di antara buku-buku itu, Bapak Ibu yang ada di sini bisa dimodel paketin ke mahasiswa supaya mahasiswa tidak fotokopi, mahasiswa tidak cari buku bajakan gitu ya. Karena kalau sekalian kita Erlangga dan juga mungkin dunia pendidikan sama-sama harus memperangi pembajakan. Gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya yang tadi kami sampaikan. Nanti secara teknis, nanti mungkin barangkali bisa langsung koordinasi dengan Mas Kolbin, begitu ya. Nah, secara umum, Bapak sekalian itu yang bisa kami sampaikan harapannya adalah nantinya di antara Bapak Ibu yang ada di sini, nanti bisa menjadi salah satu keluarga besar penulis buku di penerbit Erlangga. Itu saja, terima kasih atas waktunya.
mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan, nanti akan dijelaskan lebih detail gitu sama Pak Widi. Nanti mungkin Pak Widi mau izin, nanti mungkin barangkali Bapak Ibu bisa langsung interaktif gitu ya Pak Widi ya, jadi tidak harus proses Iya, oke. lebih enak gitu. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Untuk selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Pak Widi Hadani. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan CV dari Pak Widi. Beliau adalah Pak Widi Hadani ST. Pendidikannya S2 Magister Manajemen Prasetya Mulia Jakarta. S1-nya Teknik Metalurgi UI tahun 97. Sejak tahun 2000 beliau menjadi editor divisi perguruan tinggi penerbit Erlangga untuk buku sains, teknik, arsitektur, psikologi, pendidikan, dan manajemen, serta kepala editor perguruan tinggi penerbit Erlangga dari 2009 sampai 2018, dan posisi sekarang adalah sebagai senior editor. Beberapa buku editannya adalah Fisika Holiday, Fisika Giancoli, Manajemen Strategik, Dimensi Manusia, Data Arsitek, dan masih banyak lagi. Mungkin langsung saja kepada Pak Widi bisa menyampaikan materinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rani ya. Saya ingin share screen dulu, izin dulu. Nah, ya, oke. Suara terdengar di sana? Suaranya udah terdengar? Terdengar, Pak? Oke. Ya, jadi tadi menyambung yang telah disampaikan oleh Pak Indra, penerbit Erlangga itu adalah penerbit yang sejak awal menerbitkan buku perguruan tinggi dan menerbitkan untuk semua fakultas. Kalau biasanya penerbit perguruan tinggi yang lain mungkin hanya fokus di satu fakultas atau dua fakultas. Kalau kami semuanya. Nah, termasuk di manajemen dan di desain gitu ya. Sejak 1952. Nah, kami tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Indra, ada berbagai alternatif untuk penulis buku di Erlangga. Bisa di brand GAP, bisa di ESIS, bisa Emir, Esensi. Kita punya banyak channel untuk penulisan. Nah, yang banyak ada di kami adalah tim membuat buku. Jadi saya termasuk bagian dari tim membuat buku sebagai editor. Kami bekerja sama dengan penulis untuk mewujudkan penerbitan buku di penerbit Erlangga. Jadi ini adalah kerja tim dan penulis tidak perlu khawatir karena kami akan membantu segala sesuatu supaya bukunya jadi dengan baik. Jadi selain editor yang bertugas untuk menjadi perantaranya penulis dengan penerbit, kami juga ada desainer, kami punya ilustrator, kami punya penata letak, dan ada juga fotografer. Seperti itu. Nah, jadi terutama untuk buku-buku sains atau teknik atau seni rupa memang banyak dibutuhkan ilustrasi dan gambar ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kami punya tim seperti ini. Nah, kemudian mengenai awal pembuatan buku, secara ringkas bisa kami sampaikan seperti ini. Jadi, begitu Bapak Ibu mengirim naskah, editor lah yang menyaringnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim lewat marketing kami seperti Bapak Indra atau Bapak Kolbi, nanti mereka akan mengirimkan ke Jakarta. Jadi yang bekerja sebagai editor itu ada di Jakarta semua, di kantor pusatnya Erlangga. Dan nanti kami akan memeriksa naskahnya, apakah kira-kira oke atau tidak untuk diterbitkan. Gitu. Lalu nanti jika dipandang oke, pertama dari segi judulnya dulu. Misalnya judulnya udah oke, nanti kami akan kontak penulisnya, lalu kita mulai proses untuk pembuatan surat perjanjiannya, karena bagaimanapun juga memang harus diawali dengan pernyataan kerjasama, kemudian setelah itu baru kita proses naskahnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dari awal pre-press sampai printing gitu ya, itu di kami dan tidak ada biaya yang dikeluarkan penulis. Dengan syarat
yang penting naskahnya diterima gitu. Nah, kondisi naskah yang diterima itu adalah naskah yang prima. Jadi nomor satu adalah harus orisinil gitu ya. Jadi kalau kami sekarang bisa meriksa dengan Turnitin juga sih. Jadi memang berat juga kalau Turnitin mesti apa 15%, 20% berat ya. Jadi kami kasih keringanan mungkin 30-40 ya. Tapi jangan sampai di atas 80% gitu ya. Itu sangat parah sekali. Khawatirnya nanti kalau seperti itu nanti kalau ada apa-apa yang dituntut penerbitnya. Kira-kira begitu. Nah, jadi pertama orisinil, terus kedua penulis memang biasanya kami syaratkan berpendidikan S2 minimal. Tapi kalau bagi para dosen sih pasti sudah lebih dari itu. Terus informasinya yang disajikan di buku itu adalah informasi yang penting dan perlu diketahui oleh orang banyak atau mahasiswa dalam hal ini ya. Kemudian ketiga, tulisannya siap baca. Jadi ya dalam menulis jangan sembarangan terus diserahkan ke penerbit. Oh, itu juga nggak tahu juga nanti jadi seperti apa kan? Karena memang dari penulis itu harus ada struktur yang jelas, terus tulisannya juga sudah minim dari kesalahan apa namanya typo, apalagi kalau kesalahan data ya itu berbahaya sekali. Jadi seperti itu. Jadi dari penulis kita harapkan tulisan yang siap untuk diproses gitu. Kemudian lengkap dan jelas itu sudah diketik komputer, print out, sinopsis, dan disertai kalau misalnya naskahnya itu agak spesifik ya target pembacanya siapa. Dan biasanya semua ini diawali dengan sampaikan saja dulu pertama-tama ke editor itu judulnya apa yang mau diterbitkan ya gitu. Pertama-tama judulnya dulu. Kira-kira begitu. Nah, kebetulan karena Erlangga ini penerbit edukasi, jadi ya selama bukunya berjudul mata kuliah atau referensi perkuliahan yang pasarnya bagus, ya biasanya kita terima seperti itu ya. Tapi kita tidak menerima naskah-naskah yang katakanlah apa namanya menjadi bahan perdebatan atau kontroversial atau berbahaya gitu atau sara. Nah itu atau sensasi. Nah itu bukan bukan bagian dari penerbit Erlangga. Erlangga hanya berkecimpung di pendidikan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra ya. Ini contoh-contoh buku terbitan Erlangga yang di bidang seni gitu ya. Eh, termasuk buku design thinking ini. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi harganya 82.000, halamannya 64, ukurannya besar 28x21 dan bukunya full color. Jadi di sini kira-kira kita bisa lihat spek buku seperti apa yang bisa bisa dihasilkan oleh penerbit Erlangga berdasarkan naskah yang Bapak Ibu kirim. Jadi di sini maksud saya adalah kalau mau buat buku berwarna sebaiknya jangan tebal-tebal. Ini cuma 64 halaman ya. Dan harganya sudah mendekati 100.000. Ya memang harga buku memang segitu itu sekarang ini. Jadi tidak bisa juga kalau dari tahun 2000 mintanya mahasiswa selalu minta buku 50.000 dari tahun 2000 ya. Sekarang udah tahun berapa ini? Jadi harusnya ya ada kesadaran bahwa harga buku memang sekarang sudah rata-rata 100-200 lah untuk buku kuliah menurut kami. Nah, ini target pembacaannya termasuk TKV ya. Nah, kita juga ada buku kesenian praktis. Ini ada keramik untuk pemula yang ditulis oleh Widayanto, praktisi senior keramik Indonesia. Ini juga sama dengan yang tadi. Full color 64 halaman. Terus halaman apa formatnya lebih kecil 19,5 ke 25,5. Tapi emang kertasnya lebih bagus juga ya. Jadi seperti itu. Lagi-lagi harganya mendekati 185.000 ya. Nah, terus seri kuliah ringkas tadi sudah disampaikan juga. Seri kuliah ringkas adalah ide kami pada waktu Indonesia kemarin dilanda pandemi. Jadi kita membuat buku-buku sekarang justru nggak berfokus pada buku yang tebal-tebal. Jadi kami berusaha membuat buku yang harganya di bawah 100.000 atau maksimal 100.000. Nah, kalau tebalnya
di bawah 200 halaman biasanya harganya masih dapat di kisaran 100.000 itu. Kenapa kami tekankan seperti itu? Karena kalau harga buku di atas 100.000, misalnya 150, biasanya mahasiswa sudah langsung cari bajakannya. Kira-kira begitu. Dan selain itu, kalau buku di bawah 100 atau 100.000 itu masih bisa dijual ke berbagai tempat, termasuk untuk referensi di sekolah. Dalam hal ini di SMP, di SMA maksudnya ya, SMA, SMK. Nah, ini termasuk buku yang di kategori itu. Jadi buku ini ditulis oleh dosen Unpar, membahas mengenai bidang yang banyak dibutuhkan di mana-mana. Ada teknik informatika, sistem informasi, desain produk, desain komunikasi visual, ergonomi, dan ini sangat bagus penjualannya. Dan baru ini buku yang terkait DKV untuk bidang buku SKR yang terkait DKV baru buku ini. Belum ada buku yang lain. Jadi sangat berpeluang kalau Bapak Ibu ingin menulis mengenai topik-topik yang lain dalam bidang DKV ini ya, karena baru satu. Nah, ini ada juga buku e-book sketsa lengkap, ini karangan dosen dari Universitas Negeri Semarang ya. Nah, kalau ini harganya murah 56.000 karena ini e-book ya. Jadi e-book ini biarpun tebal halamannya 200 halaman ya, 200 halaman berarti kan 3 kali yang tadi ya. 3 kali yang tadi tapi harganya mendekati 50.000. Karena apa? Karena dia tidak dicetak. Nah, jadi ini adalah peluang juga bagi Bapak Ibu yang ingin menulis buku yang lebih tebal tapi bisa diterbitkan dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi masuklah ke e-book seperti ini. Oke, itu mengenai produk-produk yang kita miliki. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mengirim naskah ke Langgam, maka kita akan melakukan proses seleksi. Dalam proses seleksi itu kita teruskan dengan negosiasi dengan penulis. Jadi penerbitan buku itu sebetulnya terjadi ketika penulis yang punya naskah yang menarik bagi penerbit dengan penerbit yang ingin jadi investor, itu ada kecocokan. Nah, kecocokannya itu nanti dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Nah, jadi pertimbangan penerbit biasanya ini, seperti ini. Topik sesuai dengan fokus bisnis penerbit, ya atau tidak, gitu. Erlangga identik dengan edukasi. Terus judul apakah sesuai dengan kebutuhan penerbit, judul mata kuliah lebih disuka gitu ya. Kemudian lebih disuka topik yang pasarnya luas. Nah, jadi kalau di sini mata kuliah umum lebih luas dari pasarnya daripada MKDF. MKDF mata kuliah dasar fakultas lebih luas daripada mata kuliah pilihan seperti itu ya. Jadi makin luas atau makin umum pasarnya kita makin senang. Nah, kebetulan kalau untuk DKV tentunya banyak yang suka baca juga karena sekarang zamannya industri kreatif ya. Jadi pasti pasarnya masih bagus dan belum banyak pesaing juga. Nah, untuk nomor 5, bagian dari isi tidak membahayakan. Nah, ini biasanya untuk buku sosial, sospol ya, biasanya itu ada yang semacam nyerempet-nyerempet bahaya atau sara gitu ya. Nah, kemudian kualitas materi sesuai dengan ekspektasi penerbit. Ini tadi yang kita cek dengan pembacaan oleh editor dan Turnitin ya. Terus kuantitas materi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini dewasa ini jangan terlalu tebal malah buku. Jadi kalau dulu mungkin di bawah tahun 2019 penerbit Erlangga tuh cari buku selalu yang 300 halaman ke atas. Tapi sekarang udah kebalik. Jadi kami malah cari buku yang tidak terlalu tebal karena memang mengikuti zaman juga. Anak-anak zaman sekarang sepertinya juga atensinya juga pendek, jadi nggak terlalu suka membaca, tapi mereka banyak mendapat informasi dari mana-mana. Nah, kemudian nomor 8, penulis bersedia menyepakati surat perjanjian kerjasama, kemudian mengikuti jadwal terbit. Jadi kadang-kadang bisa juga gagal kita terbitkan suatu naskah karena penulisnya pengen terbit sekarang atau dalam waktu 2 bulan, 3 bulan lagi, sementara kami belum bisa. Jadi ini memang harus kesepakatan di sini ya. Nah, terus terakhir penulis bersedia membantu mempromosikan.
kami sangat menghargai penulis yang bukan hanya menyetor naskah saja, tapi juga sudah kelihatan semangat juga untuk menjual. Karena belakangan ini industri buku itu susah. Jadi kalau tidak dibantu penulis, kita tidak akan bisa. Gitu. Nah, ini poin-poin surat perjanjian kerja. Nanti barangkali bisa dilihat sendiri. Tapi kira-kira isinya itu membahas antara hak dan kewajiban penulis dan penerbit. Ini termasuk ada tentang angka royalti, terus perihal bantuan real penulis dalam penjualan buku, dalam promosi, terus mengenai revisi buku, dan lain-lain. Dan mengenai juga, apa namanya tadi, hak cipta dari buku itu, originalitas buku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penerbit manapun, ini bukan penerbit Erlangga aja ya, pasti mempertimbangkan publishability. Jadi, untuk penerbit komersial, penulis harus memikirkan seandainya buku saya dicetak 3.000 eksemplar oleh sebuah penerbit, bagaimana saya bisa yakinkan penerbit itu bahwa buku saya bisa terjual setidaknya 1.000, yaitu sepertiga, atau 1.500 atau setengah dari oplah cetak setahun, melalui bantuan yang bisa dia berikan. Misalnya, mewajibkan bagi mahasiswanya, atau mempromosikan pada teman-temannya, misalnya dosen senior kan pasti punya anak buah gitu. Nah, di Erlangga itu pencetakan buku memang 3.000 eksemplar. Standarnya seperti itu. Jadi karena 3.000 eksemplar, ya kita mintanya 1.000 eksemplar setahun itu bisa habis. Jadi 3 tahun bukunya sudah habis gitu ya. Lebih bagus lagi kalau 1.500. Nah, ini bisa dapat dari mana aja? Pada dasarnya kami mengharapkan biasanya dari wilayah atau dari regional si penulis itu, misalnya ini di Surabaya ya, dapatlah 500 gitu. Nah, kemudian nanti dari seluruh Indonesia lainnya ada 500 sisanya. Jadi dalam setahun ada 1.000. Nah, kira-kira begitu yang kita harapkan. Nah, untuk itu maka memang naskah itu harus dibutuhkan dan memiliki pasar yang luas dan cocok dengan kebutuhan mahasiswa gitu ya. Ini publishability di satu penerbit bisa berbeda dengan penerbit lain. Jadi kalau tadi saya bilang kalau di Erlangga butuhnya setahun bisa terjual 1.000, di penerbit lain mungkin yang cuma mencetak 1.000 eksemplar dalam penerbitannya nggak sampai 3.000 ya. Di mereka 300 cukup karena 300 itu sudah sepertiganya kan. 300 sampai 500 mereka cukup. Tapi kalau di Erlangga karena Erlangga mencetaknya 3.000 ya memang harus terjual 1.000 sampai 1.500. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian visi misi penerbit juga berbeda-beda. Ada yang seperti kami kan melayani ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau di penerbit lain mungkin berbeda. Nah, itu mungkin mereka bisa menerbitkan buku-buku yang kontroversial atau semacam itu. Jadi tidak mesti buku-buku yang mencerdaskan. Jadi kalau di kami harus buku-buku yang mencerdaskan. Jadi kalau di penerbit Erlangga itu, biarpun buku anak atau buku agama atau buku apapun ya, itu harus ada muatan edukasinya. Nah, kira-kira seperti itu di kami. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan mengenai perbukuan, kondisi perbukuan di Indonesia itu, kenapa kami butuh bantuan dari penulis untuk juga ikut membantu mempromosikan buku, karena memang pandemi itu udah mengubah industri perbukuan dengan cukup parah ya menurut saya. Jadi, toko buku sekarang lebih sepi, coba. Di Surabaya misalnya. Togamas seperti apa kan, Gramedia seperti apa, Gunung Agung sudah tutup gitu ya. Nah, jadi sekarang pun Erlangga tidak bekerja sama lagi dengan Gramedia. Tidak ada buku Erlangga satupun yang dipajang di toko buku Gramedia. Makanya channel yang kami pilih ada penjualan langsung menggunakan armada salesman kami yang banyak, ribuan orang di seluruh Indonesia ya. Di antaranya seperti Mas Kolbi dan Mas Indra tadi itu. Jadi kami punya banyak tenaga pemasaran seperti itu. Nah, jadi
upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah Erlangga adalah pada tahun 2020, waktu itu orang tidak boleh keluar rumah ya, apa namanya, study from home, jadi kita buat buku digital. Terus tahun 2021 kita buat buku perkuliahan yang kompak, serikular ringkas. Nah, terus tahun 2022 kami membuat brand Eversi. Itu buku literasi untuk siswa. Siswanya itu bukan mahasiswa ya, tapi SMP, SMA. Maksudnya apa? Supaya dosen bisa turut memeriahkan dunia literasi kita. Jadi kan masih sedikit sekali ya penulis di Indonesia. Nah, kami berharap dosen-dosen bisa ikut membagikan ilmunya, tapi dalam level yang dasar saja untuk anak-anak SMP SMA kita. Terus 2023 kami baru mulai masuk ke customized books, buku untuk konsumsi internal kampus, yaitu buku yang khusus dibuat kampus untuk dirinya sendiri, tidak dijual ke tempat lain. Nah, kira-kira begitu. Ini contohnya kemarin adalah tahun lalu kita buat sejarah Universitas Indraprasta Jakarta. Itu untuk konsumsi mereka sendiri. Nah, kira-kira itu sekarang sudah semakin banyak kampus yang minta buku custom seperti itu. Nah, kalau e-book itu yang dijual tuh hanya voucher seperti ini. Jadi hanya kartu yang ada kode aktivasi yang digesek, lalu nanti masuklah ke aplikasi e-book Erlangga. Jadi kita tidak bagi-bagi PDF, kita menjual buku e-book kita tuh melalui aplikasi Erlangga. Jadi aman dari pembajakan, Bapak Ibu ya. Berbeda dengan buku cetak ya, kalau buku cetak begitu jadi udahlah difotokopi atau apa udah ada di mana-mana dan semua orang bisa jadi pembajak. Nah, kita juga memasukkan e-book tadi ke dalam e-library. Jadi kita paketkan 5 lalu dijual ke kampus-kampus. Ini juga cukup prospektif. Nah, kemudian serikular ringkas bukunya seperti ini. Ini buku kecil ukurannya 15 kali 24 ya. Halamannya rata-rata maksimal itu 200. Dengan harga rata-rata maksimal 100 gitu ya. Eversi. Ini Eversi adalah singkatan evolusi Erlangga untuk literasi. Terus buku-bukunya lebih kecil lagi nih. Jadi kalau yang tadi buku SKR tadi maksimal halamannya 200 gitu ya. Kalau ini malahan rata-rata halamannya cuma 64. Cuman bedanya kalau buku serikular ringkasnya yang tadi itu buku yang hitam putih. Nah, kalau ini buku yang full color. Dan ini ditujukan untuk literasi di SMP, di SMA. Jadi secara peluang penjualan cukup bagus karena nanti yang membeli adalah sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan menggunakan dana pemerintah. Ini bukunya seperti ini. Nah, terus buku customize, ini buku yang tadi saya bilang dari Indraprasta, terus ada juga yang tahun ini terbit, ini ada 2 buku dari Universitas Malang, terus buku Al-Islam dari UIN Lampung, dan buku Bela Negara dari Medan, Deli Usada. Nah, proses pengerjaan buku, Bapak Ibu sekarang kita berada dalam saat yang tepat untuk menyerahkan naskah sebetulnya. Karena apa? Karena gini, kalender kerja editor di Erlangga itu adalah ditutup di bulan September. Jadi memang kami sekarang lagi cari naskah ya. Cari naskah untuk apa? Untuk terbitan tahun depan. Kalau tahun ini udah nggak kekejar ya tahun ini ya. Jadi kita mencari naskah untuk penerbitan di katakanlah di bulan Januari 2025. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang tertarik untuk masukkan naskah Erlangga yang bersedia untuk naskah yang diterbitkan tahun 2025. Makanya saya bilang tadi kalau Bapak Ibu pengennya terbit dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini udah nggak mungkin karena kami udah punya antrian dari tahun sebelumnya. Kami hanya bisa memasukkan untuk rencana berikutnya di tahun depan, yaitu mulai Januari 2025. Sekarang kita udah 75% langkah dan tinggal 3 bulan itu pencetak-cetak lagi. Bukunya udah jadi semua. Nah, satu lagi pengertian yang sering Bapak Ibu salah paham, yaitu adalah penerbit itu bukan percetakan. Ya sama-sama mau perbanyak buku, oke. Tapi percetakan itu hanya bergerak ketika dibayar. Jadi kalau
percetakan itu hanya untuk perbanyakan saja. Sementara kalau penerbit itu menanggung semuanya dari investasi sampai penjualan. Tapi memang kalau di percetakan penulis bisa mengelola sendiri penjualan bukunya mau dikirim kemana atau apa. Kalau di penerbit memang harus ikut dengan aturan penerbit gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau di penerbit apalagi penerbit nasional seperti Erlangga tidak akan dimintai biaya sepeser pun. Nah, ini harus alur ringkas proses penerbitan yang tadi sudah kami jelaskan. Eh, Penerbitan di Erlangga itu butuh waktu sekitar ya 3 bulan sampai 6 bulan sampai setahun, tergantung kesulitan naskahnya dan tergantung kapan naskah itu diserahkan eh, untuk masuk dalam antrian. Jadi kalau sekarang naskah yang diserahkan sekarang itu sebetulnya masuk dalam naskah prioritas pertama untuk tahun 2025 karena masuk kita terima lebih awal. Nanti kalau udah mendekati akhir tahun itu biasanya udah cukup banyak naskah yang kita punya. Nah, jadi prosesnya seperti ini, pembuatan SPK, terus setting atau tata letak, terus koreksi dan koreksi itu kami yang boleh penulis boleh ada kurang-kurang apa, kemudian setiap penulis bukunya terbit gitu ya. Nah, ini posisi kita seperti ini, sudah di tahap akhir. Timeline penerbitan buku. Misalnya Bapak Ibu di sini dari kampus ITS-nya naskah yang memang ditujukan untuk apa namanya jalur cepat gitu ya karena memang sudah mau dibeli sendiri gitu ya tadi dalam hal ini maksudnya adalah buku custom ya buku customized. Nah paling cepat buku customized itu dibuat dalam waktu 2 bulan itu paling cepat ya jadi sebetulnya yang normal juga tetap 3 bulan. Nah, ini kebetulan lagi beruntung jadi semuanya lancar jadi bisa 2 bulan. Tapi tidak mungkin lebih cepat dari itu karena zaman sekarang ini meminta ISBN aja butuh 2 minggu gitu. Proses pencetakan itu juga bisa seminggu, bisa 2 minggu. Terus pengiriman dari Jakarta ke Surabaya gitu kan mungkin butuh 3 hari. Nah seperti itu ya. Jadi memang ada angka-angka yang nggak bisa ditawar-tawar. Dan pengerjaan buku sendiri biasanya makan waktu sebulan. Mulai dari editing sampai perancangan cover sampai ACC semua itu sebulan. Jadi 2 bulan itu sudah yang paling cepat. Tidak mungkin lebih cepat dari itu. Jadi kalau misalnya ini di sini sekarang ITSP menerbitkan buku yang untuk dipakai di semester ganjil ini, paling cepat kami bisa nerbitin itu bulan Oktober kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, bisa November, Desember gitu ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan, kita buka peluang untuk penerbit naskah di tahun 2025. Itu yang paling masuk akal. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini juga eh, kami yang mengerjakan buku kan editor juga masing-masing sudah pegang beban kerja atau target terbit tertentu, misalnya 10 buku. Nah, sekarang semuanya sudah pegang 10 buku juga, jadi sedang mengerjakan target masing-masing gitu. Nah, ini bagian layout. Eh, Layout ini memang kami melakukan dengan sungguh-sungguh, jadi eh, buku-buku yang susah atau yang apa namanya penuh dengan rumus matematika, rumus kimia, grafik dan diagram, aksara asing, itu kami buat ulang. Jadi kalau buku kalkulus dulu ya, kalkulus itu kami ketik ulang itunya, rumus-rumusnya. Nggak bisa dipakai langsung dari penulis gitu, seperti itu ya. Jadi eh, ini bisa dilihat kalau level 1 berarti per minggu 200 halaman, level 2 160, level 3 80 halaman. Makin susah makin lama pengerjaannya. Nah, khusus kalau bidang DKV sebetulnya eh, yang susah mungkin masalah hak cipta gambarnya itu. Jadi misalnya memasang apa namanya foto lukisan atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya eh, harus dipastikan oleh penulis bahwa foto-foto itu adalah foto yang halal atau tidak akan dipermasalahkan oleh orang lain terkait hak ciptanya. Nah, kemudian
kami sebetulnya bekerja sama juga dengan bank foto. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Shutterstock, jadi untuk ilustrasi kami itu bisa mengambil dari Shutterstock. Bapak Ibu misalnya menulis buku, tinggal pilih-pilih aja gambar yang mana di Shutterstock, nanti kami yang membelikan. Jadi sekali lagi itu atas biaya penerbit semua. Nah, kemudian dalam rangka membuat naskah yang mulus, bagus itu ya, memang penulis sebaiknya punya buku pegangan seperti Kiat Jitu menulis dan menerbitkan buku, ini buku kami. Terus ada juga buku-buku untuk pengembangan diri seperti ini. Buku pintar penjaga naskah. Jadi bagaimana buat kalimat yang bagus itu ya. Sebetulnya editor itu adalah berfungsi sebagai wakil pembaca. Jadi kalau kami terima naskah dari penulis, kami baca, ini kira-kira orang kalau baca ngerti nggak ya? Gitu ya. Tapi sebetulnya penyaring pertama itu bisa dari penulisnya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian mengenai penyusunan naskah, memang yang paling berat bagi penulis itu adalah menyisihkan waktu ya. Tapi sebetulnya semua buku, setebal apapun bukunya, itu dimulai dari satu huruf. Jadi sama dengan orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu selalu dimulai dari satu langkah gitu ya. Nah, jadi dari huruf nanti kita mendapatkan kata, dari kata kita dapat kalimat, dari kalimat kita dapat paragraf, dari paragraf dapat subbab, dari subbab dari bab gitu seperti itu. Nah, itulah yang nanti membentuk buku gitu ya. Nah, ini bagian-bagian buku, ada bagian depan. Biasanya kalau bagian depan kami minta dikirim itu adalah daftar isinya. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan naskah ke Erlangga, kami minta coba daftar isinya seperti apa. Kemudian juga tebal halamannya berapa itu, apa namanya? Kami kalau sekarang ini kami justru menolak naskah yang terlalu tebal. Karena bakal jadi barang bajakan saja, nggak akan bagus terjual gitu. Jadi biasanya kalau naskah misalnya penulis punya naskah 800 halaman, kami mungkin minta dibagi 4 supaya 200, 200, 200, 200, jadi 4 jilid gitu. Nah, itu contoh tadi adalah buku Al-Islam dan Kemuhammadian kami bagi 4. Karena memang penulisnya aslinya bukunya 600 halaman. Nah, kemudian di halaman praisi ini ada halaman judul, hak cipta. Mengenai hak cipta, buku itu tetap hak ciptanya di penulis. Kalau di kami itu hanya hak terbit saja. Gitu ya. Nah, ini yang warna kuning ini itu dari kami, yang warna putih itu harus buatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kami minta prakata atau apa namanya pengantar penulis. Dan kalau bukunya memang apa namanya didukung oleh kampus, biasanya ada kata pengantar atau kesambutan dari rektor atau kata sambutan dari dekan. Nah, itu akan menambah nilai jualnya juga. Nah, jadi halaman terpenting ini hak cipta tapi dicuekin, biasanya mahasiswa tetap fotokopi, jadi percuma. Nah, kemudian isi. Nah, isi ini kami harapkan ada pendahuluan, terus ada bab, catatan kaki, catatan pinggir, dan daftar kata asing atau glosari gitu ya. Nah, di tiap bab kami harapkan sebagai buku perkuliahan adalah disampaikan tujuan bab ini apa gitu. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa akan mampu bla 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 bla. Kemudian di akhir bab ada kesimpulan dan pertanyaan pengujian pemahaman materi gitu ya. Nah, ini tadi bagaimana membuat buku lebih menarik. Memang kalau buku cuma teks doang garing ya, jadi kita perlu tambahkan gambar-gambar. Nah, ini tadi Shutterstock dan Flickr ini adalah supplier foto kita. Nah, kemudian sesudah seluruh halaman isi selesai, maka kita tinggal memasukkan lampiran daftar pustaka indeks. Nah, kemudian ini elemen cover buku. Cover buku ditentukan oleh penerbit ya. Jadi penulis boleh mengusulkan gambar apa di cover bukunya, tapi nanti yang punya kata akhir atau memutuskan terakhir adalah dari penerbit. Kemudian ukuran buku. Nah, kalau dulu penerbit Erlangga itu menerbitkan buku itu biasanya 20 kali 26 atau 21 kali 28.
Kalau sekarang kami lebih suka yang kecil-kecil sekarang, malah 15,7 kali 24 atau 17,5 kali 25 cm. Terkait tadi ya, jadi kita masih baru melalui fase pandemi, jadi bagaimanapun itu ada pengaruhnya dan daya beli masih turun dan kita harus buat produk yang lebih ekonomis. Nah, untuk buku ajar, untuk memudahkan buku ajar dijual di kamus-kamus lain, memang biasanya kita meminta juga ada PowerPoint ajarnya. Atau kalau untuk buku hitung-hitungan ada solusinya. Itu akan membantu penjualan buku Bapak Ibu di kampus-kampus lain. Nah, kemudian desain buku yang menentukan harga buku juga ini ya. Tadi warna, jadi makin banyak warnanya, ya sudah pasti makin mahal harganya gitu ya. Nah, ini rekap elemen buku. Sudah disampaikan tadi. Menyusun naskah yang bagus, meminimalkan kesalahan dalam naskah Anda. Jadi minimalkan. Misalnya contohnya nih, yang salah huruf itu kan harusnya penulis sebelum mengirimkan ke penerbit dibaca dulu. Jadi maksudnya itu menunjukkan keseriusannya dalam menulis bukunya. Jadi kalau salah-salah begini berarti kan kurang serius ya. Nah, terus kalau salah EYD atau tata bahasa itu bisa dikurangi dengan membaca buku-buku perihal tata bahasa. Gitu ya. Salah logika bahasa juga seperti itu. Nah, kalau salah pengetikan yang sifatnya spasi atau jarak itu biasa dibetulkan oleh kami. Segala hal yang tadi saya sampaikan itu bisa memperlambat naskah, jadi membuat naskah, kenapa naskah yang harusnya 3 bulan selesai jadi 6 bulan ya, karena isinya nggak jelas. Sementara kami kan mewakili pembaca, kami harus buat supaya tulisannya jadi jelas, mungkin dengan menulis ulang atau memotong, seperti itu ya. Jadi semakin bagus naskahnya, semakin cepat pengerjaan di kami. Juga ini, plagiasi. Sekarang kalau naskah kami lihat plagiasi terlalu banyak atau diturnitin terlalu tinggi angkanya, biasanya kami kembalikan dulu untuk di parafrase oleh penulisnya gitu ya. Nah, ini kita juga bisa pemeriksaan potensi plagiasi. Tanpa turnitin juga bisa, tapi yes, untuk mempercepat dengan turnitin itu. Ini contoh-contohnya. Melakukan parafrase bisa dilakukan dengan satu, gunakan bentuk kata yang berbeda. Jadi misalnya tadinya kalimat aktif, diubah jadi kata pasif ya. Terus, ubah urutan kata-kata dalam kalimat. Jadi yang tadi di depan jadi di belakang di depan, putar-putar aja. Seperti itu. Kemudian gunakan sinonim. Jadi gunakan kata lain yang artinya sama. Kemudian ubah kalimat aktif jadi kalimat pasif tadi udah ya. Nah, terus ini teknologi sekarang sudah memungkinkan pemakaian QR code dalam buku. Maksudnya apa? Ini adalah cara untuk memasukkan materi tambahan dalam buku. Jadi misalnya ada gambar-gambar yang berwarna, tapi dicetakan bukunya nggak berwarna. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa gambar itu warnanya seperti apa ya dengan QR code itu. Nanti kalau pembaca menyorotkan HP-nya ke QR code, muncul gambar yang versi berwarna. Jadi kita bisa memberikan informasi mengenai warna gambar pada pembaca tanpa mencetak buku yang berwarna seperti itu. Bisa juga untuk memuat video. Dan terakhir, bisa juga untuk memuat bahkan satu bab gitu ya. Jadi misalnya untuk mengurangi ketebalan isi, ada bab-bab yang memang sengaja didigitalkan. Jadi nggak usah dicetak, tapi nanti lewat PDF-nya aja gitu. Itu juga bisa. Jadi itulah guna-guna QR code di belakangan ini. Nah, kira-kira itu dari kami, mudah-mudahan cukup memperjelas pemahaman Bapak Ibu sekalian. Oh ya, terakhir ada ini memang sekali lagi dunia perbukuan sangat terkait dengan membacakan buku dan penerbit Erlangga itu ya termasuk yang paling dirugikan ya. Jadi kita punya banyak sekali buku-buku yang bisa dibilang kitab suci untuk perkuliahan. Sebagai contoh manajemen pemasaran Kotler, terus kalkulus Purcell, biologi Campbell itu kalau dihitung-hitung ruginya miliaran ya. Dan itu sebetulnya merugikan juga bagi para penulis sendiri. Jadi memang seharusnya
kita berikan pemahaman bagi mahasiswa agar mereka lebih menghargai hak cipta. Dengan demikian, kalau nanti dosen-dosen menulis buku, bukunya juga tidak dibajak oleh mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Ini contoh nih. Jadi buku yang harganya di atas 100 sudah pasti dibajak, dan dibajaknya itu sampai ke harga yang 1/10-nya sampai 1/4 gitu, kira-kira begitu. Ya, demikian paparan dari saya, mudah-mudahan jelas. Berikutnya sesi lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Atau mungkin ada yang punya naskah juga dikirimkan ke Erlangga, diterbitkan tahun 2025. Ya, silakan. Terima kasih. Terima Sore. kasih Pak Widi. Ya, mungkin ini lagi terputus koneksinya, nggak stabil Pak. Maksudnya. Oh, putus. Oh, masih. Sekarang sudah. Mungkin ini sebenarnya materi ketiga ada cara untuk menerbitkan ke penerbit Erlangga, ya dari Pak Indra ya. Oh, oke. Indra mungkin Jadi kalau menerbitkan penerbit Erlangga itu tadi sebetulnya kirimkan aja tadi yang saya bilang tadi, yang naskahnya bisa dikirim ke Pak atau ke Pak Pol. Yang penting tadi judul mata kuliah atau buku untuk literasi ya tadi ya, seperti itu. Lengkapi dengan daftar isi, CV penulis, terus target pasar. Sebetulnya sederhana itu aja sih, contoh 1 bab 2 bab yaitu umum. Nanti kami akan pertimbangkan seperti itu. Sejauh ini kami masih sangat kekurangan naskah dari DKV kebetulan. Ini DKV kebanyakan jurusan DKV ya atau bisnis ya. Eh, masih sangat kurang, jadi peluang untuk diterima sangat besar. Oke, baik. Jika itu mungkin ada langsung pertanyaan begitu ya. Langsung kita lanjutkan dengan Iya, diskusi atau mungkin dari Pak Indra ada tambahan materi lagi atau langsung kita diskusi saja. Oke, ya. Bapak dan Ibu ini diantaranya sudah ada 9 orang ya yang kemarin sudah mendaftar dan juga sudah mengirimkan draft buku ajarnya. Namun mungkin untuk yang di sini mungkin langsung aja kita bisa membahas terkait dengan penerbitan buku dan mungkin apa yang sudah Bapak dan Ibu punyai. Kami langsung saja kepada Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih sudah memberikan sharingnya mengenai apa saya Yuni, Bapak dari Departemen Studi Pembangunan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kami bisa mengontak Bapak-Bapak atau ada mekanisme khusus ketika kita mau submit publikasi kami. Kemudian biasanya how long it takes, tadi kalau tidak salah 2 sampai 3 bulan dalam proses ininya editing dan sebagainya. Tapi how long it takes kita bisa tahu bahwa buku kami itu eligible untuk the next stage atau tidaknya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Erlangga ini hanya fokus untuk kerjasama dengan perguruan tinggi ya? Apakah fokus untuk menerbitkan buku ajar saja ataukah juga buku-buku jenis lainnya, misalnya buku-buku hasil riset, kemudian juga buku-buku jenis lainnya monograf dan lain sebagainya. Begitu, terima kasih. ya jadi tadi pertanyaannya mengenai penerimaan naskah dan tentang naskah yang dari riset gitu Bu ya, berarti ya. Terima kasih. Kemudian juga bagaimana kami bisa melakukan Erlangga begitu. Kalau kami ingin submit, bagaimana kontaknya? Apakah melalui email atau ada form khusus Oh iya, oke. yang harus kami isi?
Oke, jadi mungkin untuk gampangnya eh, apa kontak saya aja dulu misalnya bisa di WA 0811 134 081 134 887 134 887 berapa Pak? 887. 887. Ya itu Hanya sedikit ya Pak? bisa WA ke situ. Jadi sampaikan saja judulnya apa, karena judul itu penting kan. Terus eh, kalau sekarang sudah punya naskahnya, itu tebalnya berapa itu. Terus daftar isinya sama contoh 1-2 bab. Berarti kalau kami ingin sakit berarti menghubungi Bapak di melalui nomor tersebut. Ya, langsung aja saya nggak apa-apa. Oh, Kalau nggak lewat Pak Kolbi atau Pak Indra bisa. Lewat mereka juga bisa. oke. Hmm, Iya. Siap-siap. Pak, Em, saya ulangi ya Pak, just in case salah lagi Pak. Cuma kalau 08 ke saya lebih ini, kita bisa lebih memberikan insight mengenai dari judul aja ya. Kira-kira oke nggak gitu, maksudnya dengan kebutuhannya Erlangga pas apa enggak, karena kalau di sana nanti langsung saya sampaikan ke teman-teman yang lain juga yang di perguruan tinggi, eh, kan bidangnya macam-macam juga. Kalau kebetulan ada bidangnya cocok dan bisa menerima, nanti kita akan sampaikan langsung. Jadi mungkin butuh waktu sekitar sebulan untuk menyampaikan, 2 minggu sampai sebulan untuk menyampaikan iya atau tidak gitu. Terima kasih Pak. Kemudian apa hal yang Ibu ajarkan nih? Atau bisa Nah, buku yang memang apa kami masih di arah itu dari buku aja. Memang kalau yang lain-lain eh, belum apa namanya, belum kami tahu bagaimana cara menjualnya atau pasarnya. Jadi yang jelas-jelas untuk kami itu ya buku ajar memang. Dari dulu sampai sekarang gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, baik Bu. Buku ajar atau buku literasi ya. Jadi buku referensi untuk anak-anak itu yang di wilayah saya seperti itu. Bapak, terima kasih waktunya. Saya Lea dari Interior. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jumlah produksi di Erlangga yang 3.000 pieces, itu artinya kami harus membantu menjual setengahnya gitu. Apakah yang terjadi bila dalam setahun tidak tercapai? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanyakan adalah kalau tadi Bapak sampaikan bahwa masih kekurangan topik di DKV, apakah untuk interior itu juga sama atau karena interior dekat dengan arsitektur sudah cukup banyak gitu ya? Dan kemudian bila boleh bertanya, prospeknya untuk buku berbasis interior arsitektur itu apakah cukup diminati atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, karena kami juga sebenarnya tidak hanya berbasis buku aja, tetapi buku populer lebih banyak diminati oleh mahasiswa gitu. Jadi lebih kayak mungkin materi ringkas seperti itu. Tetapi tadi bentuknya bukan buku aja dengan tahapan itu lebih populer begitu. Populer itu dibuat kami itu seperti eh, pengetahuan sedikit, kemudian ada katalog, ada aktivitas seperti itu. Apakah itu masih masuk dalam konsep Erlangga sebagai penerbit edukasi? Oke, ya. Apa menurut? Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi eh, mengenai target tadi itu sebetulnya yang 1.000 sampai 1.500 itu kan kami yang menilai sebetulnya. Jadi kami lihat dari judulnya kira-kira ini bisa untuk orang banyak kayak gitu ya. Nah, kebetulan kalau untuk buku interior itu masih sedikit. Erlangga malah dulu bukunya cuma buku Francis D. Kaching aja itu. Belum ada lagi yang baru. Jadi maksudnya eh, untuk topik itu kami percaya itu bisa.
Nah, sekarang tergantung pada isi bukunya seperti apa aja. Tapi kok topiknya udah oke. Jadi secara topik oke. Dan kalau mengenai penjualan tadi, kami itu menilai buku itu, oh ini kalau ini mungkin buku dengan judul ini bisalah terjual 1.000 sampai 1.500 dalam setahun. Itu berdasarkan data historis dari buku yang sudah-sudah, yaitu buku-buku tentang arsitek. Kebetulan buku tentang arsitek dan desain itu sejauh ini sih cukup baik penjualannya sampai sekarang, gitu ya. Eh, Cuman itu tadi, mungkin kalau membuat buku arsitek atau desain, pertimbangan juga mengenai penggunaan warnanya. Jadi mungkin jangan berwarna, gitu. Tapi kalau misalnya halamannya dikit, ya berwarna nggak apa-apa. Nah tadi terus mengenai buku populer juga itu sama dengan yang saya sampaikan tadi tentang buku referensi atau literasi ya. Jadi eh, kita juga terima buku populer, jadi misalnya ada desain interior yang sifatnya untuk umum, itu kita mau aja. Cuma gini, jangan tebal-tebal halamannya, mungkin paling maksimal 100 saja loh. 100 saja, terus nanti kita buat full color. Kira-kira begitu ya Bu ya? Mungkin sudah jelas? Satu lagi Bapak Jansengo. Kalau untuk e-book begitu maksimal 200 halaman. Kalau e-book. Oh enggak, kalau e-book tidak dibatasi. Oh begitu. Bisa berapapun halamannya, iya. Nah, Kami kalau ada yang sampai 500 halaman. menguntungkan mana Pak membuat buku cetak atau membuat e-book gitu? Jadi rasanya begini, waktu dulu zaman pandemi, e-book itu laku Bu, tapi sekarang agak turun. Oh gitu nih. Jadi kayaknya lebih suka buku cetak orang, iya ya. Kembali lagi ke buku cetak. Sekolah-sekolah juga begitu. Baik. Tapi kalau e-book apakah ada nanti minimal penjualan dari penulis juga atau tidak ada malah? Enggak, kalau enggak. Oh oke. Ya kan, kalau tidak pengorbanan investasi percetakan nggak ada kan gitu. Jadi bukunya sama sekali tidak dicetak, hanya Baik. beredar dalam bentuk file saja gitu. Tapi untuk proses seperti kayak koleksi, editing itu sama ya Pak ya? Maksudnya apakah dengan itu karena tidak dicetak itu menjadi lebih mudah begitu untuk diterbitkan atau tetap melewati proses Iya, lebih mudah, lebih mudah. dengan Prosesnya sama, tapi kita tidak perlu menunggu bukunya dicetak kan langsung jadi kan tinggal diupload. Terus satu lagi, kalau e-book nanti misalnya ibu ada perubahan-perubahan tuh langsung dimasukin bisa. Kalau buku cetak kan masih nunggu habis dulu. ya edisi baru gitu ya? Iya, Oh, jadi baik. kalau ada koreksi atau ada tambahan atau apa, kalau di e-book bisa langsung dilaksanakan di bukunya gitu kan. Jadi nggak perlu menunggu lama. Oke, baik. Ya masing-masing ada untung ruginya, tapi e-book itu memang dulu populer pada saat 2020 dan 2021. Baik. Sekarang lagi turun, gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Bu Lia. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Monggo Bapak Ibu. tadi kayaknya ada Bapak yang punya naskah ya. Maaf tadi saya dengar kayaknya ada. Pak Ari, kalau nggak salah. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan di eh, dari pusat Erlangga berkunjung via online di sini. Itu mungkin bisa menanyakan. Mungkin yang dari DKP di sini tadi informasinya masih kurang untuk yang dari rukun DKP. Mungkin yang tadi dari desain interior juga. Bapak Ibu. Mungkin yang baru datang juga boleh bertanya, ini sesi tanya jawab. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya sempat melihat sebelum keluar sebentar.
itu perihal kalau buku yang diterbitkan dalam ini ya publishability kalau nggak salah itu topiknya tentang mata kuliah tapi judulnya bukan persis mata kuliah itu gimana ya Pak? Gimana? Oh, topiknya mata kuliah. Tapi, Ya, tapi judulnya. Nah, apakah itu yang pertama? Kemudian yang kedua, dimungkinkan enggak ya Pak kalau untuk buku ajar terutama itu dibagi menjadi ke dalam dibagi dua gitu. Jadi misalnya seperti saya itu ngajar tentang sistem hukum gitu. Nah, itu di dalam mata kuliah yang didesain di departemen kami itu sebelum tengah semester membahasnya dia tentang yang secara oh general iya, iya, bisa. dan spesifik. Nah, itu dimungkinkan atau tidak kalau untuk publikasi buku ajar begitu. Terima kasih. Bisa. Hmm. Itu sangat dimungkinkan. Jadi, eh, makin terjangkau harga bukunya. Kalau biasanya buku-buku yang terjemahan kan kami bagi dua. Buku terjemahan itu kan biasanya kalau dari penerbit luar negeri kan eh, halamannya 800, 1000 gitu ya. Nah, itu biasanya kami bagi dua memang. Jadi maksudnya supaya mahasiswa bisa beli satu demi satu gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi maaf saya agak kurang dengar. Tadi tentang topik apa tadi? Perkuliahan. Ya, topik yang perkuliahan itu baiknya apakah disamakan dengan judul mata kuliahnya atau Oh iya, berbeda? Eh, atau bagian yang besar dari mata kuliah tersebut. Jadi maksudnya bisa jadi apa namanya? eh, Biasanya itu untuk praktisi ya. Jadi maksudnya nanti untuk sampai mahasiswanya udah lulus terus kerja pun masih bisa dipakai. Jadi misalnya contohnya balance scorecard gitu ya, begitu ya. Atau konsep-konsep apa rasio seperti itu ya. Itu bisa jadi buku sendiri. Begitu maksudnya sih. Apa jelas? Ibu? Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, permisi, perkenalkan saya Ona Anissa Naga dari Pendidikan Internal. Pak Windy, saya ingin bertanya begini. Jadi ada satu mata kuliah namanya Statistik Desain Interior. Nah, statistika ini kan sebetulnya ilmu yang general dan cukup lama dipakai oleh banyak bidang gitu ya. Nah, kalau Iya, iya, misalkan, iya. ya apakah ada potensi apabila eh, membuat buku statistika untuk kalangan desain? Oh iya, iya. Ada, bisa Bu, bisa. Ada yang Itu bisa ya? juga itu juga menarik itu, ha. Oh, oke. Karena Iya. saya mikirnya kayak, oh, kalangan desain di Indonesia juga Iya. sekarang tadi disebut kayak, oh, 3.000 eksemplar lah. Jadi saya ada kepikiran. Nah, tapi Heeh. kemungkinan, jadi begini, itu kan mata kuliah ini ada di semester mahasiswa baru, di semester 2. Iya. Nah, Semester ganjil, apa genap? benar, Oh, genap. benar. Nah, mata kuliah ini itu memang statistika mendasar, tapi saya kepikirannya adalah bahwa apabila nanti ada jilid keduanya, tapi yang khusus untuk statistika untuk penelitian desain. Oke. Jadi yang Ibu bisa buat itu sebagai SKR, sirkular ringkas gitu kan? iya, yang tadi Bisa saya model baca itu. SKR ini yang desain interaksi gitu. Ya. Heeh. Oh, oke. Ya, oke, baik Pak. Buat aja seperti itu, Bu, kira-kira. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Windy. Ya, terima kasih juga. Oke, untuk selanjutnya, kalau masih ada pertanyaan, eh, sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kalau mungkin dari Bapak dan Ibu, masih belum ada pertanyaan, mungkin tadi sudah dijelaskan gitu tentang tips dan triknya sampai buku ajar itu bisa terbit 2 bulan tadi Pak. Katanya itu kan jarang jarang terjadi, namun ternyata pernah buku itu mulai submit yang sampai terbit hanya butuh waktu 2 bulan. Itu bagaimana nih Pak? Ya, gimana, Bu?
Yang tipsnya sehingga buku bisa terbit dengan cepat dalam Oh waktu. iya, nggak, kalau yang buku itu bisa terbit dengan cepat karena memang itu buku yang isinya teks semua. Jadi kan ini kita tidak ada masalah sama sekali untuk memeriksa gambar apakah itu eh, sudah haknya udah sah atau belum. Terus kedua, nggak ada pengetikan rumus sama sekali. Jadi eh, nggak ada rumus kimia, nggak ada matematika, nggak ada tabel-tabel. Jadi itu memang teks semua. Buku-buku seperti itu yang bisa cepat gitu. Dan selain itu juga eh, naskahnya cukup bagus. Jadi kalau dibaca gitu bagi kami sudah jelas. Jadi editor itu akan mengutak-atik naskah, akan misalnya mencoret-coret atau apa itu kalau dianggap naskahnya itu nggak jelas. Jadi kalau di kami jangan jelas, apalagi di mahasiswa nanti yang baca pasti lebih bingung lagi gitu. Jadi eh, dalam rangka penjelasan itu kami akan mengubah-ubah tentu dengan persetujuan penulis. Nanti kami balikan lagi ke penulisnya. Nah, terus nanti penulisnya mungkin langsung setuju atau enggak gitu kalau diubah seperti itu. Nah, kalau nggak setuju kan balik lagi. Terus karena bolak-balik, akhirnya jadi lama gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, makanya kenapa kalau naskah sudah bagus, ya relatif akan lebih cepat. Seperti itu. Bagus ini kalau menurut saya ya cukup cukup jelas dibaca artinya apa gitu ya. Kan kadang-kadang kita menerima naskah itu begini, tulisannya banyak pas dibaca nggak jelas ini maksudnya apa ini ya gitu. Nah itu yang bikin lama naskah seperti itu. Jadi mesti dipikirkan ulang terus kami mereka-reka sendiri maksudnya apa ini terus diperbaiki, kami kirim lagi penulis, penulisnya setuju atau tidak. Kalau misalnya ternyata enggak, mereka menganggap kita salah menginterpretasi kan mereka nanti kan kirim perbaikannya lagi terus nanti kami tampung lagi, kami modifikasi lagi, terus balik lagi ke dia lagi. Jadi 3 kali bolak-balik, 4 kali bolak-balik, ya itu akan makan waktu berbulan-bulan. Betul. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin eh, bisa disampaikan terkait dengan garis besarnya ini. Mungkin saya sampaikan sedikit tadi untuk syarat diterima itu bagi buku ajarnya harus original ya. Kemudian untuk penerbit sendiri minimal Ya. S2, makanya dosen-dosen ini semua juga sudah minimal S2. Kemudian tulisannya bisa dibaca dengan jelas. Rasanya Bapak dan Ibu sudah bisa untuk melakukan itu karena juga sudah banyak melakukan tulisan ilmiah juga. Kemudian juga sudah terketik dengan rapi, minim typo, kemudian bukunya buku ajar. Mungkin Ya. ya, mungkin itu dari acara workshop ini mungkin langsung ditutup. Namun ini nanti dari Bu Dekan akan berjumpa kembali. Itu mohon izin ditunggu ya Pak Wibi. Ya. Saya mau nambahkan sesuatu boleh tadi ya. Jadi ada satu yang saya tambahkan. Jadi terkait dengan yang tadi angka 1000 dan 1500. Jadi itu maksudnya sebetulnya intinya adalah kami mengharapkan naskah yang jadi penulisnya sendiri dari awal sudah memikirkan bahwa materi yang dia tulis itu banyak orang yang membutuhkan dan banyak itu ukurannya bukan cuman puluhan tapi ribuan. Ribuan itu dari mana datangnya? Ya mungkin mahasiswa di kampus ITS ada berapa gitu kan? Atau mahasiswa DKV katakanlah DKV di ITS berapa? DKV di Surabaya ada berapa? Atau di Jawa Timur ada berapa? Nasional berapa kan itu eh, tentu tidak sedikit dan itu adalah pasar yang potensial gitu. Jadi selama eh, materinya kira-kira dibutuhkan oleh mahasiswa dan juga bisa juga untuk dijadikan literasi untuk siswa-siswa SMA, SMK maupun umum, ya saya fine-fine aja. Jadi biasanya buku-buku yang desain itu sejauh ini penjualannya bagus-bagus saja, gitu. Intinya begitu. Dan Penerbit Erlangga cukup punya nama di buku-buku desain, arsitek, dan seni. Ya, kira-kira begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi. Sepertinya Pak Indra mau ada tambahan.
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga Pak Bibi. Jadi ada beberapa tambahan sedikit saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan sama Pak Wibi itu terkait dengan apakah buku yang nanti bisa dieksekusi gitu ya oleh Pak Wibi itu adalah buku produk buku ajar gitu ya Pak Wibi ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberikan kontak Pak Wibi, nanti Bapak Ibu juga bisa masuk ke Pak Wibi. Tetapi mungkin Pak Wibi, jadi untuk koordinasi begitu nanti Bapak Ibu bisa CC-kan begitu ya, CC-kan ke saya, CC-kan ke Pak Polbi ya, jadi supaya Bapak Ibu nanti juga kami bisa bantu begitu ya, karena tentunya Pak Wibi di sini tugasnya cukup luar biasa ya, jadi ibu gitu mungkin suatu ketika gitu Bapak Ibu sekalian bisa mensisikan untuk kami sehingga kami juga terus bisa mengingatkan Pak Wibi dan tim begitu ya, dan juga mungkin beberapa hal yang untuk SPK dan lain begitu biasanya nanti kami juga akan terlibat di dalam begitu, sehingga Bapak sekalian intinya adalah kami, saya, Pak Polbi dan seluruh tim Erlangga khususnya cabang Surabaya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian produknya nanti kalau misalnya bisa diterbitkan di Erlangga itu bisa terjual secara maksimal. Jadi khusus untuk hal ini mungkin barangkali Bapak Ibu bisa fokus begitu di sisi naskah. Nah, yang disampaikan sama Pak Wibi tadi terkait dengan 1.000-1.500 begitu ya. Bagus sekalian, yang paling cepat biasanya di kami adalah di buku-buku sistemnya adalah custom. Artinya Bapak Ibu sekalian, seandainya Bapak Ibu sekalian misalnya punya mahasiswa 100 begitu, maka itu bisa menjadi modal. Maka di awal tadi sebetulnya kami sampaikan bahwa yang paling enak itu adalah seperti sistem pemaketan. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian punya mahasiswa 100 dan buku itu bisa dipakai oleh mahasiswa Bapak Ibu sekalian, tentunya itu menjadi apa ya, modal dasar, gitu ya, modal dasar untuk pemasaran berikutnya di kampus-kampus yang lain. Jadi meskipun tadi Pak Widi sampaikan 1.000-1.500 mungkin secara nasional 3.000 ya Pak Widi ya, tetapi Bapak Ibu sekalian kami seluruh tim pemasaran di Erlangga gitu ya, itu akan sangat membantu di Bapak Ibu karena setiap buku terbit itu kami tim pemasaran itu pasti akan dapat buku contohnya, dan itu kami punya kewajiban untuk memasarkan di seluruh Indonesia. Nah, bagi sekalian untuk nanti di teman-teman ITS begitu ya, khususnya di Surabaya, Pak Polbin, tim pemasaran Pak Polbin itu akan kalau kami boleh minta begitu Mas Polbin, setidak-tidaknya bisa 24 jam begitu. Saat ada kendala, saat ada masalah begitu ya, Bapak Ibu selain nanti ke Pak Bibi bisa minta bantuan ke teman-teman Erlangga yang ada di Surabaya, khususnya Pak Polbin. Karena nanti yang setiap saat, setiap hari akan berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami intinya adalah penerbit Erlangga, khusus penerbit cabang Surabaya, kami berkomitmen begitu akan memberikan pelayanan dan memberikan apa ya, semacam fasilitas begitu ya, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk gimana caranya buku Bapak Ibu sekalian bisa terbit di Erlangga. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di sesi terakhir. Pak Wibi, sekali lagi kami Pak Wibi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Pak Wibi sempatkan. Mudah-mudahan hari Jumat dan hari Sabtu bisa ketemu di Jakarta Fair Kemayoran. Pak Wibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Solwi. Baik, terima kasih Pak Indra. Tentunya tambahan sedikit Bu dari kami yang dengan Mas Bobi yang tentunya nanti yang seringkali berjumpa dengan Bapak Ibu di kampus, mungkin kalau saya boleh bilang boleh direpotkan. Kalau kita repotkan Pak Indra belum tentu bisa, karena beliau wilayahnya itu sangat luas. Nah kalau Bapak Ibu nanti langsung bisa mungkin saya juga bisa. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini kami informasikan lagi bahwasanya kami dari penerbit Erlangga itu sudah terikat juga MOU dengan universitas pertanggal bulan Februari kemarin. Jadi memang kita terus
menginformasikan salah satunya apa yang bisa kita kerjasamakan dan apa yang bisa kita bantu Bapak Ibu. Salah satunya kemarin kami juga informasikan ke Bu Elia. Jadi jikalau nanti Bapak Ibu kebingungan cara menulis dan ingin membutuhkan buku contoh, salah satunya seperti ini, nanti kita juga akan bisa membantu mempromosikannya juga ke kampus. Artinya biasanya di lain kampus juga itu kami melakukan hal pemaketan buku. Artinya buku yang sudah siap akan kami bantu promosikan juga. Artinya Bapak Ibu, nanti teman-teman itu tidak hanya memiliki buku seperti ini. Kami juga bisa mengadakan seperti halnya kuliah umum ataupun kuliah tamu yang nantinya bisa mendatangkan penulis ini untuk bisa menjadi bahan acuan Bapak Ibu dalam perkembangan perkuliahan juga. Dan tentunya nanti kita karena MOU ini juga masih bersifat umum, nanti kita juga bisa kembalikan Bu Rahma ya. Bu Rahma nanti secara keterikatan melalui fakultas juga. Jadi kita nanti akan lebih luas apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan juga. Nah kemarin juga kami menginformasikan ke Bu Elia juga bahwasanya jikalau nanti dari teman-teman departemen Bu ingin mengadakan kuliah umum dan itu terkait tugas teman-teman mahasiswa, kami juga bisa mengadakan. Karena salah satu tugasnya Bu Elia kan dari desain produk Bu. Nah kemarin juga sudah kami berikan salah satu contoh buku desain interaksi juga. Nah nanti kalau Bapak Ibu ingin dapat buku yang seperti itu juga nanti bisa menghubungi saya. Nanti kami berikan penjelasan juga nanti gimana caranya kita bisa mendatangkan salah satu penulis itu. Nah, yang di sini ada dari desain apa Departemen Pengantar Manajemen, Manajemen Bisnis, ada. Ada. Nanti kebetulan kami bawa bukunya juga mungkin bisa ditelaah. Salah satunya ini kan dari penulis Wilson Bangun dan kemarin juga beliau sudah menulis buku Bangun dan ini adalah buku versi seri kuliah ringkasnya jadi lebih ringkas dan lebih dipahami juga. Itu saja Bu dari kami. Tentunya kami sangat berterima kasih sudah diundang. Kami tidak bawa apa-apa, ternyata sudah diberi sekotak nasi. Baik, terima kasih itu saja Bu. Terima kasih dari Pak Wibi, Pak Indra, dan juga Pak Kolbin ya. Di sini nanti kalau ada kerjasama seperti yang disampaikan itu akan kami hubungi lebih lanjut dan mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat-lihat dari buku ajar yang diterbitkan oleh Erlangga. Nanti kalau mau di follow up bisa ke fakultas atau ya bisa ke bisa ditindaklanjuti. Mungkin menyampaikan bahwasanya Bu Elia mohon izin karena beliau masih uji tesis, jadi mungkin langsung ditutup dari sini. Mohon maaf kami ya memberikannya sekolah nasi saja. Dan mungkin ini ada sedikit dari fakultas kami bagi para narasumber. Nah ini ada souvenir yang dari fakultas dengan dilihat dari nilainya ya. Tapi mungkin ini adalah tanda mata dari kami bahwa Bapak telah memberikan pada kami pengetahuan terkait dengan pajak. Ya, Pak Lutfi, kami wakili dan wakili di sini ya. Iya, iya. Terima kasih ya. Itu kami bawa ke Jakarta. Oh iya ada pertemuan ya, terima kasih. Ya boleh. Jadi terbang. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada Mas Ipe selaku matur nuwun kepada Pak Bibi. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih banyak Bu Raffi, terima kasih banyak Pak Wibi, terima kasih Pak Indra dan Pak Kolbin. Mungkin bisa dibantu diinformasikan kembali Pak Kolbin untuk kontak person yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu ketika nanti beliau ingin melakukan tindak lanjut yang terkait dengan penerbitan nanti, mungkin dibantu oleh Pak Kolbin begitu nih.
Baik Bapak Ibu, Iya, iya, bisa. langsung saja kita akhiri acara pada siang hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua dan semoga Bapak dan Ibu jadi terinspirasi untuk membuat buku ajaran ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wibi, Bapak Indra dan Bapak Kolin selaku tim dari Erlangga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu.